Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, NPM 1804041159, jurusan Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Di sini saya akan menjelaskan materi fiskal dan moneter tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama definisi uang emas, yang kedua manfaat sistem uang emas, yang ketiga kelebihan uang dinar sebagai mata uang, yang keempat kelemahan uang dinar sebagai mata uang, yang kelima peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi uang emas. Salah satu bentuk uang emas yang digunakan dalam sistem moneter dunia adalah uang dinar. Uang dinar berasal dari masa Romawi yang kemudian digunakan oleh pemerintah Islam. Uang dinar berfungsi sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan alat pembayaran. Uang dinar adalah uang yang stabil karena terbuat dari logam mulia yang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai. Uang dinar tidak hanya memiliki nilai nominal tetapi juga memiliki nilai intrinsik sebagai emas yang berharga. Dalam perdagangan internasional, uang dinar berperan untuk memberikan kemudahan untuk melakukan perdagangan karena uang dinar terbuat dari emas yang nilainya sama di setiap negara, sehingga tidak akan ada perbedaan nilainya di setiap negara yang menggunakannya. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan mengurangi berbagai hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional, seperti praktik spekulasi, arbitrasi, resiko perubahan nilai tukar, dan hambatan lainnya. Uang dinar merupakan uang yang pernah digunakan sebagai alat transaksi dan dasar moneter global. Mengembalikan uang dinar sebagai alat transaksi dan dasar sistem moneter global merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sistem moneter yang stabil. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat sistem uang emas. Sebuah keuntungan yang dimiliki oleh sistem uang emas jika dibandingkan dengan sistem uang kertas maupun sistem-sistem mata uang lainnya adalah sistem uang emas bersifat internasional. Hal ini tidak mungkin dimiliki oleh sistem-sistem uang lain. Manfaat sistem uang emas yaitu yang pertama, sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yakni masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri sehingga bisa memengaruhi harga-harga barang dan gaji pekerja. Yang kedua, sistem uang emas juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, perdagangan internasional bisa meningkat sebab para pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak takut bersaing. Karena kurs uangnya tetap, maka mereka tidak khawatir dalam mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, dalam sistem uang emas, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas karena secara umum uang kertas tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dengan harga tertentu. Sebab pemerintah tertentu khawatir jika memperluas peredaran uang kertas tersebut justru akan menambah jumlah permintaan akan emas. Sementara pemerintah sendiri tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut. Yang keempat, sistem setiap mata uang yang dipergunakan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu yang berupa emas. Pada saat itu, pengiriman barang, kekayaan, dan orang dari satu negara ke negara lain menjadi sedemikian mudah. Dengan begitu, masalah potongan serta kelangkaan uang bisa dihilangkan. Yang kelima, setiap negara akan menjaga kekayaan emas sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari suatu negara ke negara lain. Sebab kekayaan tersebut tidak akan ditransfer dari negara tersebut kecuali karena adanya alasan yang sah menurut syariah, yakni ada kalanya untuk membayar barang atau gaji para pekerja. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan uang dinar sebagai mata uang. Nurul Huda dalam bukunya Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis mengungkapkan bahwa penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan, di antaranya
Yang pertama, penggunaan dinar mengurangi dan menghapus risiko nilai tukar. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap risiko yang ditimbulkan dari nilai tukar, karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan. Walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas. Kedua, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Ketika tiga negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan, maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrasi yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah negara akan memengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi. Tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu negara tertentu. Ketiga, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Jumlah uang dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun. Keempat, penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Kelima, penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan dengan sistem perdagangan uang fiat. Saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jurang antara negara kaya dengan negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di negara-negara berkembang. Materi selanjutnya yaitu tentang kelemahan uang dinar sebagai mata uang. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa penggunaan emas dan perak terkendala pada bahan baku mata uang itu sendiri. Penggunaan mata uang emas tentu selalu tergantung pada ketersediaan emas. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Salmi Edawati Yakub yang berjudul Study of Implementation Gold Dinar as a Currency, yang menyatakan bahwa penggunaan emas sebagai mata uang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kekurangan dalam penyediaan infrastruktur fisik, yakni pasokan emas yang tidak memadai. Selanjutnya, memang benar emas memiliki nilai investasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, orang lebih suka untuk menyimpan emas untuk investasi dibandingkan untuk bertransaksi. Selain itu, emas sebagai mata uang yang digunakan untuk pembayaran atas transaksi yang dilakukan dirasa tidak praktis ketika dibawa dan dapat memicu kejahatan. Selanjutnya, materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Dalam implementasinya, mata uang dinar dan dirham telah terbukti lebih stabil dibandingkan dengan fiat money yang digunakan dunia internasional sekarang. Dalam artikelnya The Islamic Gold Dinar, Socio-Economic Perspective, Mera dan Aziz 2002 menjelaskan secara detail kelebihan sistem mata uang Islam, yaitu dinar dan dirham. Tidak seperti uang hampa, dinar dan dirham tidak dapat dicetak ataupun dimusnahkan dengan sekehendak hati pihak berkuasa atau pemerintah, karena ia memiliki nilai intrinsik 100. Ini tentunya akan menghindari terjadinya kelebihan uang dalam masyarakat, atau dengan kata lain akan menghalang terjadinya inflasi. Tidak seperti uang hampa, dinar dan dirham juga akan diterima masyarakat dengan hati terbuka tanpa perlu legal tender atau penguatan hukum. Jika masyarakat yang melakukan transaksi dihadapkan pada dua pilihan untuk dibayar dengan uang hampa atau dinar, sudah tentu mereka akan lebih memilih dinar karena kestabilan nilainya. Kestabilan nilai ini tentunya akan mempromosikan perdagangan internasional. Bertransaksi dengan menggunakan dinar akan mengurangi biaya transaksi. Bila dinar digunakan sebagai mata uang tunggal, maka biaya untuk menukar uang dari satu jenis mata uang ke mata uang lainnya dalam dunia Islam tidak diperlukan lagi. Dan yang paling luar biasa adalah penggunaan dinar akan lebih menjamin kedaulatan negara dari dominasi ekonomi, budaya, politik, dan kekuatan asing.
Sebagai contoh, dengan hanya mencetak dolar tanpa perlu di-backup oleh emas dan kemudian dipinjamkan ke Indonesia, Amerika kini dengan mudah mendikte dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Oleh karena itulah, ide penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional ini sesungguhnya merupakan jawaban untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Islam termasuk Indonesia terhadap dominasi dua mata uang dunia tersebut, dolar Amerika Serikat dan euro. Selain itu, ide ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Penggunaan kembali emas sebagai standar uang pun tampaknya kembali menunjukkan perkembangan. Adanya indikasi standar uang kertas yang ternyata menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi, semakin melambungkan upaya penggunaan standar emas. Fakta dan data empiris yang menunjukkan bahwa tidak hanya negara Islam yang menggunakan uang emas, Korea Selatan, Rusia, Cina, bahkan Amerika mulai melihat pentingnya peran emas dalam menstabilkan perekonomian. Diharapkan dinar dan dirham akan tetap bernilai dan dijadikan mata uang, dan jika dinar dirham dijadikan mata uang, maka kestabilan ekonomi pada suatu negara akan terjamin. Hal ini terjadi karena apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar dan dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Namun demikian, hal ini akan terbentur dengan ketersediaan emas yang ada. Ini persoalan baru. Keterbatasan emas menyebabkan tidak mungkin menerapkan mata uang ini menjadi alat pembayaran. Kemudian tingkat ketidakamanan mata uang ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Bentuk fisik yang memakan tempat, tidak praktik, dan mencolok menjadi kondisi yang memicu kejahatan dan perampokan. Selain itu, memasuki dunia digital yang semakin canggih, uang kertas pun lambat laun ditinggalkan dengan alasan yang sama, tidak praktis, memakan tempat, rawan kejahatan. Sekarang telah muncul juga uang digital yang bentuknya fisiknya tidak ada tetapi bisa langsung dimanfaatkan sebagai alat pembayaran transaksi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.